Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi perbandingan trigonometri. Lebih khusus untuk video kali ini kita akan membahas mengenai relasi sudut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, kita langsung saja oprek-oprek mengenai materi relasi dan sudut. Ya, maaf, maksudnya materi relasi sudut. Ya, untuk sudut satu lingkaran itu terbagi menjadi 4 wilayah atau kuadran. Ya, satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 wilayah atau 4 kuadran. Ya, nah ini yang sebelah sini ini disebut kuadran 1. Ya, muternya itu berlawanan arah jarum jam. Ya. Dari sini ya, muternya itu berlawanan arah jarum jam ke sana. Berlawanan arah jarum jam. Nah, kuadran 1 itu sudutnya itu ya alfa atau 90 min alfa. Ya, dari 0 sampai 90. Nggak boleh lebih dari 90 sudut alfa. Ya, antara 0 sampai 90. Jadi nggak boleh lebih dari 90. Rumusnya itu alfa, sudutnya bisa dinotasikan dengan alfa atau 90 derajat min alfa. Itu kuadran 1. Kuadran 2 berarti 90 derajat lebih, ya kan? 90 derajat lebih berarti 90 derajat plus alfa, ya. Atau kurang dari 180 karena berarti 180 min alfa. Itu kuadran 2. Nah, kemudian kuadran 3 di sini. Nah, kuadran 3 kan berarti lebih dari 180, kurang dari 270. Berarti lebih dari 180 berarti 180 derajat plus alfa. Kurang dari 270 berarti 270 min alfa. Gitu ya. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 itu di sini, ya. Sudutnya itu antara 270 dan 360. 270 sampai 360 itu kuadran 4. Berarti lebih dari 270 kurang dari 360. Lebih dari 270 dinotasikan dengan 270 plus alfa. Karena lebih dari 270 berarti ditambah. Nah, kurang dari 360 berarti 360 min alfa. Itu kan 360 dikurangi, nggak boleh lebih. Kalau 360 plus berarti dia bukan di kuadran 4 gitu. Kalau 360 min alfa berarti di kuadran 4 gitu ya. Nah, kemudian kita buang untuk lingkarannya. Sekarang perhatikan baik-baik bahwasanya untuk relasi sudut ya, itu ada rumusnya ya. Untuk rumus di kuadran 1 relasi sudut berlaku seperti ini. Sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat min alfa. Tan alfa itu sama dengan kotangan 90 derajat min alfa. Nah, ini banyak rumusnya ya. Nah, di kuadran 1 semuanya itu ya, baik sin itu nilainya positif, cos juga nilainya positif, tan nilainya positif. Ini kan nggak ada tanda yang negatif di sini. Sin nilainya positif, cos nilainya positif, tan nilainya positif. Oh, berarti semua di kuadran 1 nilainya positif, baik sin, cos, tan. Gitu. Kalau sin positif berarti kosekannya ya positif. Cosnya positif berarti ya sekannya positif. Tangannya positif berarti kotangannya ya positif gitu. Berarti semua positif. Itu kuadran 1. Kemudian kuadran 2 rumusnya. Nah, kuadran 2 ingat-ingat ya. Kuadran 2 itu kita bisa pakai rumus ini. 90 derajat min alfa ya. Pokoknya kalau intinya kayak gini ya. Apabila kalian menggunakan bantuan sudutnya ya untuk menentukan relasinya itu 90 derajat ya, itu berubah ya untuk perbandingan trigonometrinya. Ini kan tadinya sin, pakainya bantunya 90 derajat min ya, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Sin berubah, sin ternyata berubah jadi cos ya. Cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotangen. Jadi kalau pakai bantuan 90 derajat itu perbandingan trigonometrinya berubah ya untuk relasinya ya. Sin berubah jadi cos, cos jadi sin,
tan jadi kotangan gitu. Nah, sekarang pun sama untuk kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu kan ini lebih dari 90 derajat. Nah, berarti sudut di kuadran 2 itu sama dengan sin 90 plus alfa ya. 90 plus alfa. Sin itu berubah ya. Sin itu berubah jadi cos. Sin berubah jadi cos karena bantuannya 90. Ini 90 90. Berarti berubah semua. Sin berubah jadi cos. Cos itu berubah jadi sin. Nah, tan berubah jadi kotangen ya. Nah, ingat-ingat kok di sini nilainya negatif Kak ini. Cos sama tannya kok nilainya negatif. Cos itu nilainya negatif ya. Tan juga nilainya negatif. Yang positif cuma apa? Sin. Oh, berarti di kuadran 2 yang positif itu cuma sin. Sementara di kuadran 1 yang positif itu semua. Sinnya itu positif, cos itu positif, tan positif. Itu. Nah, sekarang kuadran 2 itu rumusnya ini, relasinya. Ada lagi nggak rumusnya? Ada. Ini kan baru pakai 90 derajat plus alfa. Bagaimana kalau pakainya yang 180 derajat min alfa? Ya sama nanti. Kita tuliskan sin 180 derajat min alfa gitu ya bawahnya. Sin 180 derajat min alfa sama dengan ingat-ingat kalau pakai 90 derajat berubah. Nah, kalau pakai 180 gimana ini? Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, tetap. Jadi kalau pakai 180 derajat itu tetap tidak berubah. Itu. Kalau pakai 180 derajat yang garis ini, sudut ini, itu tetap. Kalau pakai 90 derajat bantuannya ya untuk menjumlahkan atau mengurangkannya itu berubah. Nah, sekarang sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Cos tetap cos tapi cuma sini min ya. Tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Tan tetap tan cuma sini min. Dilihat sekarang, dilihat. Sin yang nilainya positif ya, cos negatif, tan negatif. Sin positif ya, cosnya nilainya negatif, tan negatif. Berarti kuadran 2 ada aturannya. Kalau kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 siapa yang positif? Yang positif itu nilainya sin. Nah, sin saja. Sin itu kan positif. Sin itu nilainya positif sini. Nah, sementara cos negatif, tan negatif, cos negatif, tan negatif. Berarti kuadran 2 sinnya positif. Ingat-ingat. Nah, sekarang kuadran 3. Kuadran 3 itu sudutnya itu 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Nah, sekarang kita pakai yang 180 derajat plus alfa dulu. Sin 180 derajat plus alfa gitu ya kayak tadi ya. Sama dengan, ingat-ingat kalau pakai bantuan 180 derajat itu gimana tadi? Tetap ya. Sin, ini 180 derajat semua, 180 derajat plus alfa. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tan tetap tan. Nah, yang membedakan di sini, untuk kuadran 3, nilai sin itu negatif. Cos juga negatif. Tan itu positif. Tannya positif. Ini dihafalkan ya. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Ya. Tuh. Nah, sekarang lanjutnya. Ini tadi yang positif tannya ya, yang lain negatif. Nah, sekarang kalau pakai bantuannya 270 min alfa. 270 min alfa. 270 itu kan satu garis dengan 90 derajat. Ya otomatis ya berubah. Nah, ingat, lihat. Sin berubah jadi cos. Cos jadi sin. Tan jadi kotangen. Gitu kan. Nah, itu sudah. Pokoknya kalau pakai 180 ini tetap pakai 90 dan lurus ke sini berarti 270 berarti berubah. Pakai bantuannya 90 dan 270 berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Ya. Nah, sekarang menentukan sinnya itu kan negatif, cosnya negatif, tannya positif. Jadi di kuadran 3 yang positif itu nilainya apa? Tan positif. Nah, sin dan cos kan negatif-negatif nih. Sin cos negatif-negatif. Berarti kuadran 3 aturannya tannya yang positif. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinnya yang positif, kuadran 3 tannya yang positif. Sekarang kuadran 4. Kuadran 4 itu sudutnya lebih dari 270 berarti 270 derajat plus alfa atau kurang dari 360 berarti atau 360 min alfa. Kita lihat dulu yang 270 plus alfa ya. Berarti sin 270 derajat plus alfa, cos 270 derajat plus alfa, tan 270 derajat plus alfa. Ingat-ingat,
Pakai 270 berarti berubah. 90 lurus, 270 berubah semua. Nah, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotangen. Ya, aturan perubahannya ini, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Itu ya. Nah, sekarang dilihat. Ini negatif, sinnya nilainya negatif, ya. Cosnya positif, tannya negatif hasilnya. Yang dilihat di depan aja ini, sinnya negatif, cosnya positif, tannya negatif. Berarti cos ini yang positif di sini. Sekarang kita cek untuk yang 360 derajat min alfanya. Nah, sin 360 derajat min alfa, cos 360 derajat min alfa, tan 360 derajat min alfa. Pakai bantuannya ini 360 derajat. 360 derajat itu kan ini kan lurus ini dengan yang 180 derajat ya lanjutannya. Berarti ini pun sama. Kalau 180 tetap, berarti 360 pun ya tetap. Nggak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, tinggal berubah tanda saja ya tandanya ya. Sin ini sininya nilainya negatif kalau di kuadran 4, cos positif kalau di kuadran 4, tan itu negatif kalau kuadran 4. Jadi kalau kuadran 4, apa yang nilainya positif? Itu cos ya, cosnya positif, cosnya positif. Nah, selain itu sin dan tan, sinnya negatif, tannya negatif, sinnya negatif, tannya negatif. Nah, nilai sin ini negatif, nilai tannya ini negatif. Ya, jadi kuadran 4 itu cosnya yang positif. Sudah. Nah, silakan kalian hafalkan bahwasanya aturannya adalah untuk relasi sudut, ya, kalau bantuannya itu sudut 90 dan 270 berarti berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Kalau bantuannya 180 atau 360 derajat berarti tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Gitu ya. Kemudian untuk aturan yang lainnya yaitu apa? Menentukan nilainya positif atau negatif. Itu dengan cara apa? Ini, hafalkan. All sin ta cos. All sin ta cos. Hafalkan. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilai yang positif. Ya. 1, 2, 3, 4. 1 positif, all semua positif. Kedua, sinnya yang positif. Kuadran 3, tannya yang positif. Kuadran 4, cosnya yang positif. Ini dihafalkan ya. Ini hafalkan. Nah, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham. Nah, namanya relasi. Relasi kan hubungan ya. Hubungan ya. Sin 70 derajat ya. Sin 70 derajat itu berapa sih? Dia punya relasi dengan sudut apa? Nah, kita tentukan. 70 derajat itu di kuadran berapa? Nah, ini ingat-ingat yang tadi ya. Relasi sudut antar kuadran tadi. All sin ta cos. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nilainya positif ya. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Gitu ya. Bantuan sudut. Ingat-ingat. Kalau pakai 180 derajat dan 360 derajat itu tetap tidak berubah bentuk. Sementara kalau pakai 90 dan 270 derajat berubah bentuk ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen gitu. Ya, ingat-ingat. Nah, ini Kak hapus. Nah, sekarang yang nomor 1, sin 70 derajat. Sin 70 derajat ini di kuadran berapa? Nah, kuadran 1 kan 0 sampai 90 ya. Berarti ini sin 70 derajat itu berada di kuadran 1. Nah, kuadran 1 berarti pakainya bantuannya 90 derajat. Nah, ini ingat-ingat ya. Gambar. Ini kuadran 1. Nah, kuadran 2 berarti sampai 180 ya. Kuadran 3, kuadran 4. Ini 270, ini 360 derajat. 0 atau 360 derajatnya. Nah, 70 derajat itu letaknya itu dari antara 0 sampai 90, berarti di kuadran 1.
di kuadran 1 ini. Nah, kalau kuadran 1 pakai bantuannya berarti 90 minus alfa. Nah, ingat tadi rumusnya, sin 90 minus alfa. Sinnya tetap tulis sin, itu ya. 70-nya dirubah jadi 90 min alfa. Ya. 90 min alfa sama dengan sin 90 min, ya. Alfanya ganti berapa supaya ini jadi 70? Kan 20. 90 kurangi 20 kan 70. Gitu ya. Atau gampangnya gini ya. Sin 70 derajat itu kan sama saja dengan sin tulis sin. Ya. 70 itu kan 90 derajat dikurangi berapa supaya jadi 70? 20 derajat. Gitu kan? Nah, sama dengan pakai bantuannya apa ini? 90 derajat ya. Nah, 90 derajat berarti sin berubah jadi apa? Cos. Nah, kalau pakai bantuan 90 berubah bentuk. Sin jadi cos. Berubah jadi cos alfa ini cos 20. 90-nya nggak usah dilihat ya. Cos 20. Cos 20 di sini sin kuadran 1. Nilai sin kuadran 1. Apa yang positif kuadran 1? Semua positif. Kuadran 1 itu semua positif. Berarti sinnya juga positif. Berarti sini nilainya positif. Positif cos 20. Jadi sin 70 nah, itu sama saja dengan cosinus 20 derajat. Gitu. Ya, ini relasinya. Kemudian cos 200 derajat ya. Nah, ini Kakak rapikan ya. Rapikan biar kalian lebih paham lagi. Intinya cos 70 apa sih? 70 kan sama aja cos 20 ya. Kita rapikan. Tadi rumusnya apa? Sin 90 derajat min alfa. Nah, 70 derajat kan 90 kurangi berapa supaya 70? Alfanya ganti 20. Sin 90 derajat min 20. Ini kan 70 nilainya. Nah, ini rumusnya. Kalau pakai 90 kan berubah. Sin jadi cos ya. Nah, kemudian kuadran 1 semua positif. Ya, jadi sama dengan sin itu positif, sin berubah jadi cos ya. Kuadran 1 semua positif, nilai sin itu positif, berarti positif. Sin berubah jadi cos. Cos 90 hirokan 20 derajat. Jadi nilainya sin 70 derajat itu sama dengan cos 20 derajat. Gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 gampangannya gini. 200 derajat. 200 derajat itu kuadran berapa? Kuadran 2 ya, antara 200 derajat, maaf, 200 derajat itu kuadran 3 ini. Kan lebih dari 180 derajat. Ya. 200 derajat itu ternyata dia kuadran 3. Kuadran 3. Kuadran 3 apa yang bernilai positif? Nah, kuadran 3 itu tan yang positif. Tannya yang positif. Tannya yang positif. Berarti ini kita tuliskan cos 200 derajat itu sama dengan cos. Nah, pakai apa? Nah, mau pakai yang 180 atau mau yang 270. Kalau pakai 180 bisa. Jadi 180 derajat ya. Supaya jadi 200 berarti tambah 20 gitu kan. Nah, sama dengan 180 kan ini bantuan hilang. Jadi tuliskan kalau pakainya bantuannya 180 ini kan tetap pakai 180 kan tetap berarti tetap cos 180 bantuannya hilang tinggal 20 derajatnya. Nah, kuadran 3 tannya yang positif berarti nilai cos itu negatif. Nilai cos ini negatif, tulis negatif. Jadi cos 200 derajat itu sama dengan negatif cos 20 derajat. Gitu. Atau misal kalau
mengerjakan dengan cara lain. Kita pakai bantuannya misal pakai 270, nggak masalah ya. Cos 200 derajat ya sama dengan ya cos 270 ya, supaya jadi 270 diapakan? Dikurangi berapa? Kurangi 70. Gitu kan? Derajat. Nah, sekarang bantuannya kan 270. Berarti kalau pakai bantuan 270 berubah bentuk ya. Cos jadi apa? Cos jadi sin. Oh, jadi sin. Bantuannya hilang ini. Jadi tinggal 70 derajat saja. Nah, dilihat. Ini kuadran berapa? Kuadran 3. Apa yang positif? Tannya positif. Nah, berarti cosnya negatif. Nah, berarti sini sama saja dengan minus sin 70 derajat. Ini kesimpulannya, relasinya. Relasi dari sudut cos 200 derajat itu sama dengan min cos 20 derajat sama dengan juga min sin 70 derajat. Gitu ya. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Oke, good. Sekarang contoh soal nomor 3. Diberikan soalnya seperti ini. Tan 320 derajat. Nah, tan 320 derajat. Kita selesaikan. Kita cari relasinya. Ya. 320 ya, itu terletak di kuadran berapa? Tadi hilang gambarnya ya. Ya. Ini kuadran 1 itu 90 ya, ini 0 atau 360. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Ini 180, sini 270. Kalau 320 itu kan antara 270 sampai 360. Berarti ini di kuadran 4. Kuadran 4 apa yang positif? All sinta cos. Yang positif itu cosnya. Cosnya positif. Nah, berarti ini kita tuliskan. Tan tetap tan. Mau pakai bantuan yang mana dulu? Kita pakai 360 derajat ya. 360 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya jadi 320? Kurangi 40 derajat. Sama dengan, nah ini kan bantuannya tan ya. Nah, pakai 360 derajat itu gimana? Tetap. Kalau pakai 180 360 derajat itu tetap tidak berubah. Jadi kalau pakai bantuan 360 derajat, tan tetap tan. Jadi tetap tan. Bantuannya hilang jadi 40 derajat. Nah, sekarang tinggal tentukan dia itu kuadran 4 apa yang positif, cosnya yang positif. Padahal di sini tan. Berarti tan itu kan bukan cos, berarti nilainya negatif. Gitu. Berarti tan 320 derajat itu sama saja dengan min tan 40 derajat. Itu relasinya ini. Kemudian atau ya, bisa lagi. Ini kan baru pakai bantuannya yang 360 derajat ya. Sekarang kalau pakai bantuannya yang satunya tan 320 derajat ya. Ini kan sudut kuadran 4 ya, kuadran 4 cosnya yang positif. Ya. Berarti sama dengan 320 derajat ya. Tan 320 kan bisa pakai 360 atau 270 bantuannya. 270 ditambah berapa supaya jadi 320 ya. Berarti tambah 50 derajat. Sama dengan kalau pakai bantuannya 270 gimana? Berubah ya. Berubah. Berarti tan, kalau tan berubah jadi kotangen. Kotangen. Nah, 270 bantuannya dihilangkan, berarti tinggal 50. Kotangan 50 derajat. Tan di kuadran 4 itu yang positif kan nilainya cos ya. Cosinus itu positif, berarti tan itu negatif. Berarti
tan 320 itu sama saja dengan min kotangen 50 derajat gitu. Jadi ini kesimpulannya, relasinya. Tan 320 derajat sama dengan min tan 40 derajat sama dengan min kotangen 50 derajat. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Diberikan latihan soalnya seperti ini, ya. Tentukanlah relasi dari sudut berikut. Nah, ada 6 soal, silakan dikerjakan, ya. Ini garis besarnya tidak jauh dari contoh soal tadi. Silakan kalau masih bingung, ya kalian putar lagi video yang tadi, ya kalian pahami. Kalau udah paham ya good, silakan kalian kerjakan. Nanti hasilnya pekerjaan kalian bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita cek sama-sama, sudah betul belum jawabannya. Kalau udah betul ya good, kalau belum ya nanti kita bahas sama-sama, ya. Oke, dari kakak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, kakak akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.